sini saya akan menjelaskan tentang antikoagulan. Nah, antikoagulan itu adalah obat yang berfungsi untuk mencegah penggumpalan darah. Obat ini bekerja dengan cara menghambat kerja protein yang terlibat dalam proses pembekuan darah. Antikoagulan ini juga sering disebut sebagai obat pengencer darah, namun tidak dibenarkan karena obat antikoagulan tidak mengencerkan darah, tetapi memperpanjang waktu darah untuk membeku. Nah, obat antikoagulan digunakan untuk mengobati dan mencegah penyumbatan pembuluh darah, seperti pada kondisi fibrilasi atrium, serangan jantung, penyakit transient ischemic attack atau juga disebut TIA, deep vein thrombosis atau juga disebut DVT, dan emboli paru. Nah, jenis obat antikoagulan ini itu ada banyak, terdapat 4, yaitu ada warfarin, penghambat trombin, dan heparin. Nah, warfarin ini yaitu adalah jenis obat antikoagulan coumarin yang bekerja dengan bekerja vitamin K di dalam darah. Nah, yang kedua ini adalah penghambat faktor XA, yaitu jenis obat antikoagulan yang bekerja dengan menghambat kerja faktor XA. Nah, gambarnya ada di atas. Penghambat trombin yaitu golongan obat antikoagulan yang berfungsi mencegah aktivasi trombin. Nah, trombin itu apa sih? Trombin adalah enzim dalam darah yang berfungsi sebagai pembekuan darah untuk katalisator dalam perubahan fibrinogen menjadi fibrin. Nah, yang keempat ini mencakup dari faktor XA, faktor trombin yang dinamakan dengan heparin, yaitu jenis obat antikoagulan yang berperan dalam menghambat trombin dan faktor XA. Nah, eritrosit atau sel darah merah adalah salah satu jenis sel darah yang mengalir dalam tubuh Anda. Eritrosit berfungsi membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Sel ini mengandung hemoglobin dan diproduksi di sumsum tulang. Jumlah normal sel darah merah tergantung pada usia dan jenis kelamin. Jumlah eritrosit normal pada pria dewasa berkisar antara 4,3 sampai 5,6 juta per mol. Sedangkan pada wanita berkisar antara 3,9 sampai 5,1 juta per mol. Eritrosit tinggi berisiko menimbulkan komplikasi berupa penyumbatan pembuluh darah, misalnya deep vein thrombosis, stroke, serangan jantung, dan emboli paru-paru. Selain itu, tingginya kadar eritrosit juga dapat membuat seseorang rentan mengalami pendarahan. Monokromator adalah alat yang digunakan untuk menseleksi panjang gelombang sehingga hanya satu panjang gelombang yang dilewatkan. Fungsi monokromator berfungsi untuk memilih radiasi polikromatis. Input yang dipancarkan oleh sumber radiasi menjadi radiasi dan monokromatis sebagai outputnya. Saya akan menjelaskan tentang akurasi ketepatan. Akurasi ketepatan adalah ukuran yang menunjukkan derajat kedekatan hasil analis dengan analis yang sebenarnya. Akurasi merupakan ruang yang menyatakan tingkat kebenarannya hasil pengukuran sesuai dengan standar. Akurasi biasanya digunakan untuk memverifikasi sesuatu metode pemeriksaan. Kit insert adalah petunjuk atau keterangan operasional suatu produk atau kit reagen yang dibuat oleh sebuah pabrik. Pada umumnya, kit insert berisi tentang cara penggunaan reagen untuk pemeriksaan suatu penyakit. Umumnya, kit insert tersebut berisi tentang pengertian, tujuan, prinsip, metode, proses pemeriksaan, nilai normal, dan penyimpanan reagen. Kuvet adalah wadah yang digunakan sebagai tempat campuran hasil reaksi yang akan dianalisa di jalur cahaya fotometer. Fungsi kuvet berfungsi untuk mengukur konsentrasi reagen yang dibaca pada spektrometer. Kuvet biasanya berbentuk jajaran genjang. Lebih tepat untuk pengukuran karena cahaya akan jatuh dengan sudut tegak lurus pada permukaan kuvet. Macam-macam kuvet.
berbagai jenis kuvet yang sering dilakukan di laboratorium, yaitu kuvet gelas dan kuvet plastik. 1. Kuvet gelas adalah kuvet yang terbuat dari kaca dan dapat digunakan berulang-ulang. 2. Kuvet plastik adalah kuvet yang terbuat dari bahan plastik dan merupakan disposable atau sekali pemakaian. Kuvet yang baik harus memiliki kriteria berikut. Permukaan harus sejajar, tidak berwarna sehingga semua cahaya dapat ditransmisikan, tidak rapuh, tidak ikut bereaksi dengan bahan-bahan kimia, bentuknya sederhana.